hanya dijadikan ban serep. PKS sudah mulai gerah dengan kelakuan Surya Paloh. Koalisi perubahan awalnya cukup diperhitungkan. Pasalnya, pertama, punya capres yang potensial. Anies selalu masuk 3 besar sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi, mengalahkan para ketua umum partai seperti Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Mardiono. Tidak hanya itu, elektabilitas Anies juga melampaui beberapa figur terkenal seperti Sandiaga Uno, Rizal Ramli, Ridwan Kamil, dan Gatot Nurmantio. Bahkan jika dibandingkan dengan imam besar FPI Rizik, elektabilitas Anies jauh lebih unggul. Memang elektabilitasnya bukan yang tertinggi, hanya nomor 3. Tapi dia kan tidak sendirian, punya wakil. Wakil itulah yang diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Anies ke depannya. Kedua, sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20%. Artinya PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat tidak perlu capek-capek lagi nyari partai untuk diajak berkoalisi, serta tidak perlu takut lagi Anies gagal nyapres gara-gara kurang syarat. Tinggal menentukan cawapresnya saja. Ketika jadwal pendaftaran capres-cawapres dibuka, bisa langsung mendaftarkan Anies ke KPU. Ketiga, koalisi perubahan punya mentor hebat yakni SBY. Dia tentu dengan senang hati mau membagikan rahasia kemenangannya di Pilpres 2004 dan 2009 silam. Dan keempat, didukung oleh PA212. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok yang suka mikir terbalik tersebut pada Pilkada DKI 2017 lalu mendukung Anies dan pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo. Nah, pasca Pilpres 2019 digelar, Prabowo menjadi Menteri Presiden Jokowi. Yang ini menyebabkan PA212 kecewa sama Ketua Umum Gerindra itu. Selama ini mereka menganggap Presiden Jokowi adalah musuh, sehingga ketika Prabowo bergabung bersama pemerintah, itu sama saja dengan dia membelot atau mengkhianati PA212. Jadi pilihan capres yang hendak diusung oleh PA212 cuma Anies doang sekarang. Jangan salah-salah, basis masa PA212 ini cukup besar loh. Menurut Novel ada 130 juta, kalah NU yang hanya memiliki 95 juta anggota. Kelompok yang terdiri dari Laskar FPI itu sangat potensial untuk digarap oleh Anies. Hanya saja masalahnya Nasdem terlalu dominan, mau enaknya saja. Padahal di koalisi perubahan masih ada PKS dan Partai Demokrat. Terbukti ketika Demokrat menyodorkan nama AHY sebagai cawapres, auto ditolak oleh Surya Paloh. Ketua Umum Nasdem tersebut malah lebih memilih Caimin untuk mendampingi Anies. Padahal jelas yang banyak berkorban dan berjuang untuk Anies adalah AHY dan kader Partai Demokrat. Sedangkan Caimin jangankan mau berkorban untuk Anies, ketemu saja mereka jarang. Dan jelas juga yang jadi anggota koalisi perubahan itu adalah AHY, sementara Caimin orang luar. Tidak pelak, Demokrat pun langsung mencabut dukungan terhadap Anies pasca ketua umumnya tersebut gagal jadi cawapres. Sekarang ex-gubernur DKI itu sudah mereka anggap sebagai musuh saja sekaligus sebagai pengkhianat. Selain Demokrat, ternyata PKS juga sudah mulai gerah dengan ulah Surya Paloh. Pasalnya partai dakwah itu hanya dijadikan ban serep saja atau tidak dianggap. Terbukti ketika PKS mengajukan Aher untuk jadi cawapres Anies, langsung ditolak oleh Nasdem. Padahal Aher juga bagian dari koalisi perubahan loh. Di samping itu, ia merupakan mantan gubernur provinsi dengan DPT terbanyak se-Indonesia, yaitu Jawa Barat. Artinya orang ini cukup potensial. Tapi lagi-lagi bagi Nasdem kader PKS nggak ada artinya. Begitupun ketika Nasdem memutuskan Caimin jadi cawapres Anies tanpa melibatkan PKS sama sekali. Dan saat deklarasi Anies Caimin juga tidak ada atribut PKS di lokasi deklarasi. Hingga pernyataan pedas keluar dari mulut elit PKS. Kami menyesali apa yang terjadi. Caimin jadi cawapres Anies. Demikian ujar Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf. Koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth
Lanjut, politisi asal Lampung tersebut menyindir PKB yang tiba-tiba masuk ke koalisi perubahan. Terakhir, PKS balas dendam. Tidak ada satupun gambar Caimin di acara apel siaga yang mereka gelar di Sumut baru-baru ini. Sehingga dengan kondisi seperti ini, Surya Paloh berbuat semena-mena. Tidak menutup kemungkinan PKS juga akan keluar dari koalisi perubahan ke depannya. Karena siapa coba yang mau hanya dijadikan ban serep. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?